Nasionalisme itu rasa. Inilah persoalan Pancasila di masa Orde Baru. Pancasila yang harusnya dibangun sebagai sebuah rasa, common feeling, itu dipaksakan menjadi sangat-sangat rasional. Makanya kemudian ada 33 butir, yang kemudian jadi 45 dan harus dihafalkan, ada kuisnya, ada cerdas cermatnya, ada ujiannya, ada penatarannya, dan seterusnya. Saya tidak punya problem dengan Pancasila, I love Pancasila. Persoalannya adalah harusnya dia masuk lewat sisi feeling, itu menjadi lewat rasionalitas, itu persoalannya. Nah, saya setuju bahwa karena dia cinta rasa, maka cara kita mengekspresikannya sebagai anak bangsa itu berbeda-beda. Tapi karena kita sepakat hidup bersama sebagai bangsa, maka harus ada koridor. Nah, negara berkewajiban untuk merumuskan koridor itu. Saya mengumpamakannya seperti orang main bola. Iya kan, pemain itu kan gaya mainnya macam-macam ya Mbak, gaya mainnya macam-macam, dan mereka jadi bagus karena gayanya macam-macam. Coba kalau pemain bola itu gayanya seragam, nendangnya harus begini, nyundulnya begini, waduh gak akan ada orang nonton bola, ya kan? Nah tapi tetap ada lapangannya toh, ini batas lapangan, silakan bermanuver dalam batas itu kan, ada gawangnya, ada waktunya, ada peraturannya kan gitu ya. Saya pikir tugas negara adalah menciptakan koridor, dan saya yakin ketika koridornya itu make sense, disosialisasikan dengan baik, maka anak-anak bangsa Indonesia cukup cerdas kok untuk mengekspresikan cintanya dengan cara-cara yang kreatif tapi tetap produktif, kira-kira gitu. Jawaban yang hebat sekali sehingga sebetulnya saya sudah nggak perlu nambahi. Apa ada ya yang tidak ditentukan oleh orang lain ya dalam segala tingkatan? Rasanya tidak ada. Saya menjadi dirut PLN karena diminta oleh presiden, berarti ditentukan oleh presiden. Kemudian ketika cita-cita saya belum sepenuhnya berhasil, diminta jadi menteri, yang menentukan lagi presiden. Apakah presiden tidak ditentukan oleh orang lain? Presiden kan juga ditentukan oleh orang lain, yaitu dianggap capable oleh orang lain, dalam hal ini pemilih. Dan apakah seorang direktur utama perusahaan tidak ditentukan oleh orang lain, ditentukan oleh pemegang saham? Ya kadang-kadang apakah pemegang saham tidak ditentukan oleh orang lain, ditentukan oleh orang lain juga, yaitu oleh market. Ujungnya adalah nanti market. Misalnya saya menjadi seperti dulu waktu di Jawa Post Group, saya adalah orang nomor 1 yang tidak punya atasan sama sekali. Saya sama sekali tidak punya atasan. Apa saja yang saya putuskan harus berjalan. Jangankan yang tertulis, yang saya ucapkan harus terlaksana. Sehingga psikologinya adalah psikologi orang nomor 1 yang harus memutuskan dan harus ditaati. Tetapi apakah saya berarti tidak ditentukan oleh orang lain? Saya ditentukan oleh orang lain, tetapi orang lain yang tertinggi itu adalah market. Seandainya waktu itu perusahaan saya tidak diterima oleh konsumen, kemudian katakanlah merosot, apakah saya masih bisa jadi CEO, direktur utama? Nggak bisa juga, hilang juga itu. Jadi sebetulnya ternyata semua itu ditentukan oleh orang lain dalam pengertian macam-macam, dan orang lain tertinggi dalam hal negara adalah rakyat lewat pemilu, dalam hal pemimpin tertinggi yang katanya tadi tidak ditentukan oleh orang lain itu ternyata juga ditentukan oleh orang lain, dalam hari ini market atau pasar. Sehingga memang tidak ada yang tidak ditentukan oleh orang lain. Tapi kan itu memang itu lantas menjadi kekuatan seseorang. Karena tahu bahwa untuk menjadi pemimpin itu ditentukan oleh orang lain, maka kita harus memberikan kompromi-kompromi dalam pengertian positif. Kompromi dalam pengertian harus bersikap yang diterima oleh minimal diterima oleh lingkungan. Anda misalnya tidak bisa menjadi kepala bagian kalau seluruh orang di sekitar Anda menolak Anda jadi kepala bagian. Biarpun Anda ditugaskan oleh orang lain jadi kepala bagian, tapi kalau seluruh orang di situ menolak Anda tidak akan jadi kepala bagian. Bahkan pemimpin yang akan memutuskan Anda jadi kepala bagian tadi, dia juga sudah tahu, wah anak ini bisa diterima kok di sana. Dan nanti kalau dia di sana bisa memimpin bagian itu dengan baik kok. Karena itu kita tugaskan dia di sana. Bukan ditugaskan dulu baru kemudian suruh berjalan, enggak begitu. Ketika menugaskan itu pun sudah dilihat environment-nya. Karena itu tetap seorang calon pemimpin yang terbaik adalah menghindarkan diri dari sikap potensial konflik. Ini nomor 1. Potensial konflik. Saya kalau mau mencari pimpinan yang paling rendah pun akan saya lihat dulu, ini potensial konflik atau tidak. Dan potensial konflik itu kan bisa dites di Fakultas Psikologi. Ini anak ini potensial konflik atau tidak. Karena seseorang yang potensial konflik, artinya dia itu punya bakat konflik, maksudnya begitu.
konflik ya, bukan konflik ya. 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 Dia ini punya bakat konflik atau tidak? Punya bakat bertengkar atau tidak? Punya bakat marahan atau tidak? Saya tidak akan ambil orang yang punya potensi konflik. Karena nanti energi habis untuk konflik itu. Dan habis untuk mendamaikan konflik itu. Tidak produktif. Nah, karena itu orang-orang yang potensial konflik itu tidak akan jadi gitu. Memang kelihatannya gagah. Wah, ini tabrak sana, tabrak sini, gagah sekali. Tapi dia tidak akan bisa jadi pemimpin. Karena orang melihat juga bahayanya. Orang melihat juga bahwa orang seperti itu tidak akan bisa mengayomi lingkungan yang luas begitu. Nah, karena itu jangan jadi orang yang potensial konflik. Nah, apakah seseorang yang bakatnya potensial konflik bisa diubah menjadi tidak potensial konflik? Bisa. Oleh lingkungan, oleh aktivitas, oleh realitas. Misalnya, kok saya ini ditolak terus ya oleh lingkungan saya? Kan lama-lama dia paham bahwa, oh iya, mungkin saya harus berubah begini. Atau Anda jadi aktivis mahasiswa. Seorang yang menjadi aktivis mahasiswa itu seseorang yang terbiasa dilatih dalam benturan-benturan, dilatih tarik-menarik, dan dari situ dia menjadi dewasa. Intinya untuk lepas dari potensial konflik itu menjadi dewasa. Dewasa dalam orang yang dewasa adalah tidak potensial konflik. Karena itu orang yang aneh-aneh kan dianggap masih kekanak-kanakan dan seterusnya. Pada dasarnya itu bukan calon pemimpin yang baik. Jadi sebaiknya maksimal mungkin tidak menjadi bagian dari orang yang punya potensial konflik, Mas. Luar biasa ya, saya boleh nambahin pertanyaan ya buat Pak Dahlan ya. Pak Dahlan dulu Bapak di Jawa Pos sebagai orang yang pertama, nomor satu dan hampir tidak pernah diatur oleh atasan. Setelah Bapak menjadi Direktur Utama PLN dan akhirnya menjadi Menteri BUMN, ada perubahan yang Bapak harus adaptasi dengan kebiasaan itu, Pak? Wah, itu problem besar. Bagaimana saya dari seseorang yang tidak punya atasan sama sekali, tiba-tiba menjadi orang yang punya atasan, dan atasannya banyak sekali. Waktu saya Direktur Utama PLN, saya punya atasan para komisaris, kemudian Menteri ESDM, Menteri BUMN itu atasan saya, kemudian Wakil Presiden, Menko, Presiden, kemudian DPR itu sendiri ada beberapa komisi, di komisi sendiri ada beberapa fraksi, semua atasan saya. Sehingga agak bingung juga pertama-tama. Aduh, ternyata saya ini bawahannya banyak orang begitu. Nah, tapi saya segera belajar bahwa saya segera menyelami kemauan atasan itu seperti apa, dan untungnya kemauan atasan yang banyak itu ternyata tidak sama. Ya. Itu bisa menarik, bisa tidak menarik. Bagi saya itu peluang. Karena keinginannya tidak sama, ya saya bilang kepada sana, saya bilang begini, kepada sana bilang besini, pada sini bilang sini. Akhirnya kan kita bisa jadi diri kita sendiri. Karena nggak mungkin kita bisa nuruti semua atasan itu yang kemauannya berbeda-beda. Dan ada baiknya juga karena kita bisa memanage para atasan itu sesuai dengan kemampuan kita. Saya selalu begini. Ini minta maaf bagi yang Islam. Tolong ini di sini saja, jangan diberitahukan kepada teman aja, jangan sini aja, gitu. Bahwa seseorang yang berhasil adalah orang yang termasuk orang yang bisa memimpin atasannya, begitu, memanage atasannya. Jangan memanage itu dikira hanya memanage bawahan. Orang yang berhasil harus bisa memanage bawahan, udah pasti, harus bisa memanage kanan kirinya. Dan harus bisa memanage atasannya. Loh, apa bisa atasannya dimanage? Ini yang saya bilang agak sensitif. Jangankan atasan, Tuhan saja bisa kita perintah kok. Loh, memerintah Tuhan? Iya, Tuhan itu bisa kita perintah. Kok bisa, Pak? Ya, doa itu. Doa. Kan coba lihat, semua doa isinya kata perintah semua. Gak ada doa yang isinya bukan kata perintah. Ya Tuhan, berilah saya rezeki. Ya Tuhan, jangan saya masukkan neraka. Ya Tuhan, masukkan saya surga. Ya Tuhan, berilah saya umur. Semua kata perintah. Begitu. Jadi kita ini bisa memerintah Tuhan pada dasarnya. Bentuknya saja doa. Begitu. Kalau memerintah bawahan, ya instruksi. Kalau memerintah samping-samping, bentuknya minta tolong. Atau apalah, yang penting kan jalan gitu. Soal bentuk itu kan soal urusan bentuk saja. Nah,
Sehingga kalau dengan atasan ya mungkin minta petunjuk, tapi sebetulnya dia udah tahu apa yang petunjuk itu gitu. Misalnya, ya tapi enggak, aku nggak mau mengucapkan ini nanti. 2 bulan lagi saya akan mengucapkan ini, 2 bulan lagi. Nah, bagaimana yang penting kan keinginan itu tercapai tanpa konflik dengan atasan, karena ini kan kepemimpinan ini kan ya. Artinya bukan wawancara pers. Yang penting adalah bagaimana keinginan bisa tercapai tanpa konflik dengan atasan, tetapi juga tidak terdikte oleh atasan yang dikte itu mungkin jelek begitu. Sepanjang diktenya baik sih oke. Tapi kan kadang-kadang diktenya juga jelek. Nah, intinya adalah di situ. Bagaimana bisa memanage bawahan, bentuknya perintah atau apapun, bisa memanage kanan kiri, bentuknya mungkin minta tolong. Anda mau teman Anda perintah-perintah nggak mau kan? Tolong ini ambilkan buku kan perintah juga kan sebetulnya. Bentuknya saja minta tolong begitu. Kalau dengan atasan, Pak mohon apakah mohon petunjuk apakah saya boleh melakukan ini nanti begini-gini, nanti saya akan lakukan ini, nanti saya jamin begini-begini, nanti hasilnya ini pasti bagus Pak, saya jamin kalau enggak saya diberhentikan. Ya setuju. Kan minta petunjuk juga. Makasih. Mau nambahin Pak Arif? Iya. Padahal kebetulan saya orang Minang, Pak, orang Padang. Kami itu kita punya kebanggaan begini. Kenapa banyak orang Padang jadi negosiator, kemudian jadi diplomat dan sebagainya? Karena sejak kecil kita diajarkan sebuah peribahasa. Tapi tadi Pak Dahlan mempraktekkan itu, walaupun Pak Dahlan bukan orang Padang, Pak ya. Peribahasa itu bunyinya gini, Pak, teman-teman sekalian. Iyo kanan di orang, lalu kanan di awak. Gitu. Ya orang ngomong iya-iyain aja. Oke, iya baik, terima kasih. Ya kerjain aja. Yang ngerjain kan toh Anda gitu kan. Kadang-kadang saya suka lihat pemimpin mahasiswa itu aneh. Semuanya harus didiskusikan, semuanya harus diambil suara, semuanya harus diambil floor. Kalau satu nggak sepakat, keputusan nggak diambil. Makanya kalau organisasi mahasiswa rapat itu dari maghrib sampai subuh kan, gitu ya. Karena kalau nggak sependapat harus diomongin. Kita baru puas kalau orang sependapat dan terima. Kalau saya sih nggak mau capek. Alhamdulillah saya punya pengalaman sedikit walaupun tidak sebanyak Pak Dahlan ngurus perusahaan. Kalau komisaris ngomong Mbak, kita bantah bisa panjang ya Pak ya. Kita sih komisaris ngomong enggak Pak, ya Pak terima kasih. Besok kan yang ngerjain direksi, yang ngerjain kan kita gitu ya, kerjain aja. Dijawar minta maaf gitu kan, besok ya kita kerjain lagi yang kita mau gitu. Pusing amat. Itu namanya mengkondisikan ya Pak ya. Saya pengen jadi orang Padang Kira-kira gitu komentar saya Pak. Tapi waktu itu kita pernah juga ngobrol-ngobrol sama Pak Dahlan ya Pak Dahlan. Pak Dahlan waktu pertama kali masuk menjadi Menteri BUMN itu nggak suka rapat ya Pak. Nggak suka rapat. Apa yang Bapak lakukan sama dokumen yang begitu banyak, sama rapat-rapat yang schedule-nya begitu padat Pak waktu itu? Ya, kalau itu latar belakangnya agak berbeda. Saya selalu teringat kalau waktu itu sambil koreksi ya, saya tidak lulus IAIN, saya drop out tahun kedua. Gitu. Tapi kan waktu itu kenapa saya drop out? Karena terlalu aktif jadi aktivis mahasiswa. Dan waktu itu tidak ada sistem yang harus masuk atau waktu pokoknya mau ujian lulus cukup, nggak pernah masuk juga nggak apa-apa zaman itu. Nah akhirnya kebiasaan terus kemudian betul-betul drop out. Nah waktu itu kan sampai sekarang yang didemokan itu kan sama saja. Satu anti korupsi, kedua anti birokrasi. Artinya kita benci dengan birokrasi. Karena itu kita coba, itu kita pegang terus. Dan ketika menjadi Dirut PLN, saya lakukan hal yang sama. Saya kumpulkan seluruh direktur, kita dulu kan aktivis mahasiswa semua. Kebetulan saya tahu semuanya aktivis mahasiswa. Kita kan ingat dulu kita demo terus. Kemudian yang kita demokan masih ingat kan soal korupsi, soal birokrasi. Ayo kita sekarang jangan korupsi, juga kita rombak birokrasi ini. Di PLN itu ada 2 layer kita bubarkan. Dan banyak hal, saya tidak bisa menyebut. Nah ketika jadi Menteri BUMN, hari pertama yang saya lakukan adalah saya adakan rapat lagi, eselon 1 kita kumpulkan. Saya bilang yang sama, kita dulu kan aktivis mahasiswa, kebetulan kita tahu lah, dulu kita demo tentang korupsi dan tentang birokrasi. Masa kita mau melakukan itu? Ayo kita sekarang kita menjadi pejabat tinggi negara, yang dulu kita demo dan sekarang kita ada di situ, ayo kita lakukan apa yang dulu kita demokan itu. Pertama jangan korupsi. Nah, yang kedua birokrasi kita sederhanakan. Setuju semua ternyata, setuju. Kemudian langsung kita keluarkan peraturan menteri. 1,
rapat-rapat harus dikurangi 50% paling tidak. Ini rapat terus kerjanya. Begitu. Kalau dulu saya sebelum di birokrasi, itu saya menyangka birokrasi itu pemalas dan malas dan birokratik seterusnya. Ternyata tidak sepenuhnya itu betul. Ketika saya masuk di birokrasi, ternyata birokrat itu rajin sekali, terutama rajin rapat. Begitu. Kalau rapat itu luar biasa deh, sampai pagi sore rapat terus, cuma nggak pernah menghasilkan. Begitu. Nah itu yang kita dapat. Rapat harus dikurangi 50%. Laporan-laporan harus dikurangi 50%. Ini pekerjaan kok membuat laporan. Kalau kita orang swasta, laporan itu bukan pekerjaan. Yang namanya pekerjaan itu menghasilkan. Sedangkan mengerjakan laporan itu hasilnya laporan. Untuk apa laporan? Begitu. Ya, itu kan logika yang harus ditegakkan. Pekerjaannya apa? Bikin laporan, Pak. Bikin laporan kok pekerjaan. Apalagi nanti laporan itu karena diminta, kementerian minta laporan ini, minta laporan ini, minta laporan ini, dan yang diminta itu rapatnya bukan main untuk menyiapkan laporan itu. Kemudian sekian tim dikonsinyir untuk membuat laporan itu. Dan ketika laporan itu sampai ke kementerian, dirapatkan lagi di kementerian, rapat lagi mengenai laporan itu. Dan ujung-ujungnya juga nggak ada yang melaksanakan, misalnya begitu. Nanti untuk apa? Nah, seperti itu nggak boleh lagi. Kemudian juga kewenangan saya ini terlalu banyak. Karena itu 28 kewenangan Menteri BUMN saya serahkan kepada orang lain supaya lebih sederhana. Nah, itu yang sekarang mau diinterpelasi di DPR itu. Ya. Jadi ya kalau diinterpelasi gimana? Ya sudahlah, itu serah sajalah begitu. Yang jelas saya dulu tukang demo, yang didemokan adalah anti birokrasi, dan sekarang saya dipercaya menjadi menteri. Masa saya melaksanakan apa yang dulu saya demokan? Artinya masa saya masih seperti itu? Nah nanti kalau saya didemo kan malu, begitu. Ya, boleh silakan. Saya tertarik pada beberapa hal, jadi mau curhat sharing sedikit Pak. Kebetulan BUMN yang sebentar Pak Dahlan pimpin itu salah satu klien Pak di tempat saya di PT Prima Kompetensi. Saya boleh cerita perbandingan ya Pak ya. Salah satu klien, jadi dua ini PLN dan Bank BCA itu kebetulan klien di tempat saya. Dua-duanya saya yang pegang, saya direktur operasi di situ. Yang menarik adalah kalau dengan swasta, kami rapat satu kali dengan 2-3 orang, itu untuk handle project selama setahun yang nilainya kira-kira 20-30 miliar Pak. Tapi dengan tempatnya Pak Dahlan, itu saya harus rapat 5-6 kali diundang presentasi untuk sebuah project yang buat kami nilai bersihnya nggak nyampe 100 juta. Nah waktu itu saya berpikir ini udah ada Pak Dahlan di sini, kalau Pak Dahlan belum ada mungkin rapatnya bisa 12 kali gitu kan. Jadi memang namanya Pak Dahlan terlalu sebentar ya di PLN, mestinya lebih lama lagi. Tapi saya menceritakannya dengan maksud begini, itulah kondisi kita gitu ya. Nah kemudian saya melihat di mahasiswa Mbak, ternyata nggak jauh beda, mungkin bibitnya mahasiswa sekarang Pak. Saya suka ngintip kalau Anda saling mengirimkan jarkom rapat BEM atau rapat organisasi, saya kritisi habis-habisan. Rapat pleno BEM hari Sabtu tanggal sekian jam 10 pagi sampai dengan selesai. Acaranya satu membahas laporan, dua ini yang ketiga dan lain-lain. Saya selalu mengatakan, kalau saya dapat undangan rapat seperti itu, wallahi demi Tuhan saya tidak akan hadir. Karena bagi saya itu melanggar harkat dan martabat saya. Dia pikir saya pegawainya dia apa? Jam 10 sampai dengan selesai. Terus kapan saya mengurus yang lain? Iya kan? Terus ada lagi agenda dan lain-lain. Nah, seenak perutnya dia kalau agendanya nggak penting dan nggak memberikan nilai tambah, kenapa saya harus ikut? Gitu kan? Ini yang kadang-kadang saya bingung. Jadi saran saya teman-teman mahasiswa, tadi Pak Dahlan luar biasa, kurangi rapat gitu ya. Kalaupun mau rapat itu harus jelas. Agenda 1 yang ngomong siapa, berapa menit durasinya, target outputnya apa. Agenda 2 selesai pulang gitu. Jadi jangan sampai ukuran dari militansi seorang mahasiswa adalah berapa jam dia mau berada membuang-buang waktu di ruang BEM. Saya kaget Pak Dahlan, kemarin waktu kami pelatihan hari 1-2 minggu yang lalu, ada seorang peserta cerita bahwa ukuran militansi di BEM-nya dia di sebuah fakultas itu adalah kalau minimal dia ada di sana di ruangan BEM itu selama 6 jam dalam satu hari. Saya bilang sakit jiwa, saya bilang gitu kan, seolah-olah tidak ada pekerjaan lain yang lebih bermanfaat. Jadi saya mikir belum jadi birokrat saja itu sudah begitu Mbak.
Bagaimana kalau one day dia jadi birokrat kan? Nah itu jadi mudah-mudahan pada insaf ya setelah Pak Dahlan tadi memberikan contoh. Terima kasih. Oke, semakin lama semakin seru, pasti banyak banget yang mau memberikan pertanyaan. Ada berapa menit lagi, panitia? Berapa menit lagi berarti? 1 jam lagi? Masih lah, setengah jam aja katanya. Kita kasih 3 pertanyaan boleh ya Pak ya? 1, 2, 3, Masnya. Dari Mas yang di sana? Yang depan Mas, pakai batik.